Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan istiqomah kepada kita untuk menjalankan ketaatan demi ketaatan, menjalankan kewajiban salat Jumat berjamaah di masjid dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah, hari ini adalah tanggal 12 Rabiul Awal, di mana dulu para sahabat pernah mengalami peristiwa, yaitu kehilangan seorang sosok yang mulia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Muhammad meninggal di tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin di tahun ke-11 Hijriah, di mana sahabat pada waktu itu mengalami kesedihan yang mendalam. Dan sampai Abu Bakar menyampaikan sebuah pesan untuk menenteramkan para sahabat yang tidak menerima kenyataan ini. Abu Bakar menyampaikan khutbah, "Man kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana minkum ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah meninggal dunia pada hari ini. Dan siapa di antara kalian yang menyembah Allah, maka Allah adalah zat yang maha hidup, yang tidak merasakan yang namanya kematian. Para ulama sejarah sepakat tentang tanggal, hari, dan bulan kematian baginda Rasulullah SAW. Yang mereka perselisihkan adalah tanggal wafatnya Rasulullah, tanggal kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka belum tahu bayi ini nanti menjadi sosok yang besar, sehingga mereka berselisih apakah tanggal 2, tanggal 8, atau tanggal 10, atau tanggal 12 Rabiul Awal, tanggal kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi banyak kaum muslimin yang merayakan di bulan ini perayaan-perayaan yang berisikan kemungkaran-kemungkaran yang tidak pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah dan para sahabatnya. Bahkan seorang ulama tokoh besar di negeri kita ini, pendiri ormas terbesar di negeri kita ini, membuat tulisan membantah mereka yang mengadakan acara Maulid Nabi yang berisikan kemungkaran-kemungkaran. Beliau memberikan judul kitab tersebut At-Tanbihatul Wajibat Liman Yasna'ul Maulida Bil Munkarat. Peringatan-peringatan yang wajib bagi mereka yang mengadakan acara Maulid Nabi yang berisikan kemungkaran-kemungkaran. Itu di zaman beliau. Apalagi di zaman kita sekarang ini yang begitu banyak kemungkaran yang terdapat pada saat acara-acara Maulid Nabi. Khatib juga akan menyebutkan beberapa kemungkaran di acara Maulid Nabi tersebut untuk kita menjauhinya, untuk kita tidak melakukannya, atau kita membencinya karena itu adalah perbuatan yang mungkar. Perbuatan yang mungkar yang kita bisa saksikan ketika adanya acara Maulid Nabi yang pertama adalah mereka telah membuat ritual atau ibadah yang tidak pernah Allah perintahkan, tidak pernah Rasulullah anjurkan, dan tidak pula pernah dipraktekkan atau dilakukan oleh para sahabat. Rasulullah SAW telah memperingati, demikian juga Allah mengingatkan kita, am lahum syuraka'u syara'u minad dini ma lam ya'dzan bihillah. Apakah mereka memiliki tandingan-tandingan selain Allah yang membuat syariat yang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah syariatkan ibadah tersebut. Rasulullah juga menyebutkan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun.
barang siapa yang membuat perkara baru dalam agama kami, maka sungguh perbuatan tersebut akan tertolak, tidak bernilai ibadah, bahkan berbuah dosa semata. Kenapa kita menyebut bahwa acara Maulid Nabi atau ritual Maulid Nabi yang mereka lakukan setiap tahunnya itu adalah ibadah? Karena mereka sendiri yang mengatakan bahwa ini adalah sunnah yang ditekankan, menghidupkan, mengingat kembali perjalanan Rasulullah SAW. Coba tanyakan kepada mereka, apakah perbuatan acara Maulid Nabi tersebut adalah kebaikan? Maka pasti mereka akan menjawab ini adalah kebaikan. Karena nggak mungkin mereka belum melakukannya kalau itu adalah kemungkaran. Maka tanyakan lagi, apakah perbuatan yang baik tersebut diketahui oleh Rasulullah? Kalau mereka menjawab iya diketahui oleh Rasulullah, maka kita tanya lagi, mana dalil yang menganjurkan atau mana praktek sahabat yang melakukan acara Maulid Nabi SAW? Maka pasti mereka tidak bisa menjawabnya, karena tidak ada riwayat sedikit pun yang menjelaskan Rasulullah menganjurkan membuat acara Maulid Nabi dan praktek-praktek sahabatnya. Kalau mereka menjawab bahwa perbuatan tersebut adalah kebaikan tapi tidak diketahui oleh Nabi, maka apakah mungkin ada sebuah ritual ibadah yang Nabi tidak ketahuinya, yang Nabi tidak menganjurkannya? Maka ini adalah sesuatu yang tidak mungkin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali melaksanakan acara Maulid Nabi adalah orang-orang yang menyimpang, yang memusuhi kaum muslimin, bahkan memerangi para jemaah haji di Mekah, yaitu Fatimiyun, Syiah Batiniyah di tahun keempat Hijriah. Dulu mereka melakukan ritual-ritual maulid yang banyak sekali. Ada ritual Ali bin Abi Thalib, maulid Nabi Ali bin Thalib. Ada juga maulid Fatimiyah, maulid Husain dan yang lainnya. Maulid Nabi Muhammad SAW. Tapi hal ini tidak pernah diajarkan sedikit pun oleh Allah, Rasulullah, dan dipraktekkan oleh sahabat, bahkan generasi yang terbaik dari kalangan umat ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemungkaran yang kedua, tatkala melakukan acara Maulid Nabi adalah adanya keyakinan yang muncul dari orang-orang yang merayakan Maulid Nabi bahwa Nabi hadir di acara tersebut, sehingga mereka berdiri menyambut kedatangan Nabi sebagai bentuk pengagungan kepada Nabi SAW yang hadir di acara Maulid tersebut. Maka ini adalah kebohongan, maka ini adalah kedustaan atas Nabi SAW. Kenapa demikian? Kalau mereka meyakini bahwa yang hadir adalah jasad dan ruh Nabi SAW, maka Nabi telah meninggal dunia. Nabi telah dikubur di kamar Aisyah radhiyallahu anha, dan telah dikabarkan oleh Allah, innaka mayyitun, sungguhnya engkau telah meninggal dunia. Kalau mereka meyakini bahwa yang hadir itu adalah ruhnya saja, maka juga ini adalah kebohongan. Karena Allah Subhanahu wa taala menahan setiap ruh orang-orang yang sudah meninggal dunia di alam barzah. Tidak ada lagi jalan untuk mereka keluar ke alam dunia ini. Barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ada penghalang hingga hari kebangkitan. Allah juga berfirman, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha. Allah lah yang menahan setiap ruh ketika ruh itu sudah wafat bersama jasadnya. Tidak ada lagi mereka kembali ke alam dunia ini. Maka ini adalah kebatilan. Tak kala seseorang itu meyakini bahwa Nabi Muhammad hadir di acara maulid. Betapa banyak acara-acara maulid yang diadakan di waktu yang bersamaan. Kalau begitu jasad Nabi, ruh juga Nabi bertebaran di mana-mana. Kemudian kemungkaran yang ketiga, yaitu adanya musik yang diperdengarkan, adanya kerincing yang diperdengarkan tatkala acara Maulid Nabi SAW. Sementara musik itu adalah seruling syaitan yang mengajak kepada kemaksiatan. Allah berfirman, wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah.
Di antara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka di acara maulid tersebut ada musik, ada reggaeton yang diputar. Maka ini adalah kemungkaran. Kemudian kemungkaran yang keempat di acara maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu adanya ikhtilat, bercampur baur antara laki-laki dan perempuan, bahkan mereka saling bersalaman satu sama lain. Dan ini adalah kemungkaran. Atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la an yuta'ana fi ra'si rajulin bimikhyatin min hadidin khairul lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lahu. Ditusuknya kepala seseorang itu dengan besi itu lebih baik baginya daripada dia menyentuh perempuan yang tidak halal, yang bukan mahramnya. Kemudian kemungkaran yang kelima yang sering kita saksikan di acara maulid Nabi, yaitu mereka tidak menghimbaukan lagi larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu Rasulullah pernah berwasiat sebelum beliau meninggal dunia untuk menjauhi perkara-perkara baru dalam agama. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah. Hati-hati kalian perkara baru dalam agama, dan maulid Nabi adalah perkara baru. Karena setiap perkara baru itu adalah kesesatan dan tempat kembalinya adalah neraka. Dan perkara baru tersebut sangat-sangat disenangi oleh iblis. Kenapa? Karena orang yang membuat acara, membuat ritual yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, mereka sulit untuk bertobat. Kenapa demikian? Karena mereka menganggap berada di atas kebenaran. Sulit untuk meninggalkan perbuatan tersebut karena meyakini bahwa yang kami lakukan nggak ada yang mungkar. Bacaan-bacaan, kemudian doa-doa, mengingat-mengingat dan seterusnya. Tapi ritual tersebut tidak pernah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa atubu ilaih. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad kepada manusia, Qul in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, maka syaratnya hanya satu, yaitu mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun kita dari kalangan kaum muslimin, pastilah mengaku cinta kepada Allah. Pembuktian cinta tersebut dengan mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ritual ibadah, dalam hal muamalah, dalam hal akhlak. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik. Maka apa-apa saja yang menjadi agama di saat Rasulullah hidup, maka menjadi agama pula pada hari ini. Dan apa-apa yang tidak menjadi agama di masa Rasulullah dan di masa para sahabat, maka tidak pula menjadi agama pada hari ini. Maka wahai kaum muslimin, mengamalkan yang sedikit dari sunnah-sunnah Rasulullah itu lebih baik daripada memperbanyak ritual-ritual, sementara ritual tersebut tidak pernah dicontohkan sedikit pun oleh baginda Rasulullah, oleh sahabat yang mulia. Sementara mereka adalah kuntum khaira ummatin, sebaik-baik umat yang telah mencontohkan apa yang Allah inginkan dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal siyamana wa salatana wa sadaqatana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah.